untuk saya share. Mas, yang panduannya kemarin kan sama kayak yang di Serbu-Septe. Enggak, Bu. Itu yang lebih, itu khusus untuk pembuatan apa namanya? UAS. Kalau saya nggak salah itu saya kirim itu. Ya sebentar, Pak. Khusus Kemarin pembuatan. kita lihat kayak punya apa, kayak punya Bu Septe ya, wes. Tapi sebentar tak share ke grup dosen, wes. Ini kan dia judulnya itu pembuatan soal kuis. Iya, pembuatan soal. Panduan Google Scholar pembuatan soal. Ya, udah tak share kok. Oke. Nah, ini kan pertama kita buat dulu topik. Topik sebagai UAS. Di-create, kemudian topik. Buat topiknya. Ini saya tulis UAS. UAS. Nah, kemudian di-add. Nah, setelah UAS ini topik ini untuk memanajemen pertemuan, hitungannya seperti itu. Nah, terus kita akan buat soal. Create, kemudian pilih yang quiz assessment. Create, kemudian quiz assessment. Nah, di sini ini dimasukkan judulnya apa? UAS, nama mata kuliah. Mas, pelan-pelan aja Mas Rusma. Oke. Ya. UAS, kemudian nama mata kuliah. Kemudian instruksinya apa? Untuk mata kuliah itu. Instruksinya apa? Instruksi UAS. Nah, di sini ada due date-nya, batas berakhirnya. Ini wajib diisi. Batas berakhirnya kapan? Ini dipilih tanggal berakhirnya kapan. Tanggal berakhirnya misal 1 April, kemudian waktu berakhirnya kapan? Jam berapa selesai? Nah, jam berapa selesai? Misal seperti ini. Kemudian nanti ini dimasukkan ke topik UAS tadi. Ke topik yang telah kita buat tadi. UAS. Ini ya, topik. Jadi disesuaikan antara topik dan juga UAS yang dibuat, kita masukkan ke UAS. Nah, ini yang paling penting adalah konfigurasi di due date-nya sama topiknya dulu. Ini untuk di tampilan assessment yang ini. Di due date sama topik. Nah, setelah ininya settingnya selesai, nanti baru klik di blank quiz. Ini ada Google Form-nya. Ini diklik blank quiz. Nah, nanti diarahkan ke Google Form. Ini UAS. Kemudian deskripsinya apa, itu terserah dari masing-masing dosen. Nah, wajib untuk memasukkan NIM dan nama. Ini saya tambah question baru. Di sini NIM. Nah, tipenya adalah short answer. Dibuat tipenya adalah short answer NIM, dan juga ini di setting required, wajib diisi. Answernya boleh dikasih nilai ataupun dikosongkan boleh, karena hanya sekadar nama dan NIM. Nah, setelah NIM, buat lagi ini ada tambah, add question, tambah, buat nama. Nah, nama tipenya adalah short answer. Kemudian di setting juga required, wajib. Nah, setelah selesai, ini bawah. Nah, karena tipenya adalah multiple choice, kita di sini ada multiple choice. Ini isi pertanyaan, soal 1. Di sini, soal 1, kemudian opsi 1, ini diklik aja untuk berubah. Kemudian kalau mau tambah opsi, diklik sini, opsi 2. Nah, kemudian lanjut opsi 3 sampai opsi 4.
Opsi 4. Nah, jika sudah sampai di sini, ini dibuat juga required, wajib. Nah, karena soal tipe multiple choice itu ada jawaban benar dan ada jawaban salah, maka dia di sini diklik ada answer K. Di sini diklik ada answer K. Diklik, kemudian, nah, ini ditentukan jawaban mana yang benar, jawaban mana yang dianggap benar. Misal opsi 1. Nah, ketika ini sudah disetting, jangan lupa poinnya berapa. Poin yang diinginkan, misal 10. Jadi ini tergantung settingan dari masing-masing mata kuliah. Nah, ketika sudah disetting, ini dibuat done. Selesai. Nah, selanjutnya ini muncul ini jawaban benar, yang lainnya salah. Di sini diperbolehkan jawaban lebih dari 2. Jadi kalau lebih dari 1. Jadi kalau memang misalnya jawaban itu bisa 2, bisa 3, disilahkan. Tapi kalau cuma 1 aja. Kemudian dan. Nah, selanjutnya saya akan buat 4 soal dengan langkah yang sama. Di sini kembali soal 2. Nah, kemudian ini option 1, option 2, option 3, option 4. Nah, kemudian answer key-nya di setting 10. Nah, kemudian tambah lagi soal 3. Nah, jangan lupa untuk di setting required. Ini di setting juga required. Jadi wajib dijawab oleh peserta ujian. Kemudian yang nomor 3 ini jangan lupa untuk answer key-nya yang benar apa. Dan skornya, itu yang paling penting dalam settingan multiple choice. Nah, kalau soalnya tidak disetting answer key-nya, nanti untuk validasinya susah. Jadi dia tidak ada skornya dan juga tidak diketahui bahwa soal itu benar atau salah. Nah, ini setelah selesai, ini saya anggap selesai soal 1 sampai soal 4. Nah, di sini ada setting. Di pojok ini ada setting. Nah, di general, wajib dicentang ini limit. 1 respon. Ini wajib dicentang. Untuk mengatur bahwa satu mahasiswa hanya diperbolehkan mengisi jawaban 1 kali saja. Nah, kemudian di presentation. Ini ada tab presentation. Nah, shuffle question order itu nanti soalnya akan random. Nanti sebentar saya akan contohkan bagaimana jika di shuffle dan jika tidak di shuffle. Kemudian yang quiz. Yang quiz ini untuk pertama ini sebaiknya dihilangkan dulu. Untuk pertama untuk dalam masa pengerjaan soal. Jadi misal dari jam 7 sampai jam 8 ini dihilangkan dulu. Tujuannya apa? Kalau ini salah satunya tidak dihilangkan, nanti ada jawaban benar dan jawaban salahnya itu bisa kelihatan. Nanti saya akan testing satu-satu, ini maksudnya apa, dan ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah, yang paling penting ini dihilangkan dulu untuk pengerjaan soal pertama. Kemudian nanti di-save. Nah, setelah di-save, ini diganti saja namanya. UAS mata kuliah. Nah, pastikan di sini I'll change have save in Drive, karena kalau tidak statusnya seperti ini, takutnya Google Form-nya itu tidak tersave. Jadi pastikan dulu ini tersave. Nah, kembali ke classroom-nya. Nah, di sini ini tuh bisa disetting assignment. Assign ini langsung mengirim ke mahasiswanya langsung. Kalau dia statusnya assign. Kemudian ada statusnya schedule. Ini bisa diatur kapan soal ini akan publish ke mahasiswa. Kapan soal ini akan publish. Kemudian bisa juga disimpan di draft.
Kalau misalnya masih setengah soalnya dibuat, ini bisa disimpan dulu di draft. Ketika di save di draft, nanti statusnya adalah draft, belum dipublish. Nah, ketika sudah mau dipublish, ini diklik ulang, di edit assessment. Nah, ini baru di assign. Nanti ini para mahasiswa itu bisa melihat soalnya. Dan setiap emailnya itu, setiap mahasiswanya itu akan mendapat notifikasi bahwa ada UAS yang sedang berjalan pada jam tertentu. Jadi kalau saya rekomennya adalah di draft dulu, kemudian pada saat waktu pengerjaan itu baru di assignment. Atau enggak, itu bisa di schedulekan kapan mulai pengerjaannya. Nah, saya ini sudah sign, saya akan contohkan ketika mahasiswanya itu mengerjakan. Nah, ini misal mahasiswa 1. Nah, ini mahasiswa 1, klik mata kuliah. Lihat tugas. Nah, ini nanti klik UAS mata kuliah untuk mahasiswa 1. Selanjutnya untuk mahasiswa 2, nah, ini mahasiswa 1, jadi soalnya itu di random, jadi ini mulai dari nomor 4, nomor 1, dan seterusnya. Sedangkan mahasiswa 1 soalnya itu juga di random. Nah, soalnya di random seperti ini. Ini di setting ketika sorry. Nah, di sini di presentasinya ini dibuat shuffle. Kalau ini dihilangkan, shuffle-nya hilang. Kemudian saya save ulang. Nah, antara mahasiswa 1 yang ini nanti soalnya berurut. Ini akan urut. Begitupun mahasiswa yang lainnya. Jadi tergantung dosen mau di random soalnya atau tidak. Saya coba kembali random. Jadi nanti jawabannya itu berbeda-beda untuk tampilannya. Nanti di sini berubah. Nah, di sini mungkin kalau dilihat nama dan NIM-nya itu bisa turun ke bawah, ya karena nama dan NIM tadi itu masuk ke random, masuk ke dalam soal, sehingga dia masuk random, ikut random selain dari keempat soalnya. Nah, ini saya coba jawab. Saya coba jawab saja. Nama 1, NIM 1. Pak Rusmal, untuk yang ke mahasiswa itu belum kelihatan, Pak, di ini screen sharingnya. Oke. Saya ulang. Nah, ini saya coba jawab yang ini ya. Ini untuk mahasiswa 1. Sorry, ini mahasiswa 2 aja. Ini mahasiswa 2. Ini saya coba jawab, ini 1, kemudian nah, ini mahasiswa 2, nama 2, kemudian NIM 2. Kemudian saya submit. Nah, di sini bisa lihat view accuracy-nya. Nah, di sini tidak ada jawabannya, apakah jawaban ini benar atau jawaban ini salah. Tidak ada. Nah, kalau saya kembali setting ulang, ini saya setting. Di sini saya setting. Di quiz tadi, ini ada misal missed question.
kemudian di save. Nah, kemudian di save. Di tampilan mahasiswa 1, di mahasiswa 2-nya itu untuk lihat akurasinya, ini saya share ulang. Nah, di sini bisa kelihatan, ini jawabannya salah atau jawabannya benar. Jadi tergantung settingan. Nah, kemudian kalau saya ganti settingan ulang, saya pakai yang correct answer, saya save, kemudian nanti yang tampil itu seperti ini. Nah, jadi ada jawaban benarnya di bawah pertanyaan itu. Correct answer-nya apa? Correct answer-nya apa? Jika jawabannya salah. Kalau ini kan tadi jawabannya benar, maka tidak ada correct answer. Nah, kemudian kalau saya kembali setting untuk, saya setting menjadi point value. Ini dihilangkan, kemudian save. Nah, tampilan di mahasiswa itu yang kelihatan adalah seperti ini. Ini saya refresh ulang. Nah, ini ada nilainya. Ini nilainya berapa, soal 1 nilai berapa, soal 2 nilai berapa, soal 3 nilainya berapa. Nah, yang rekomendasi adalah ketika awal mulai pengerjaan, itu yang disetting adalah semuanya ini hilang. Untuk pengerjaan dari misal jam 7 sampai jam 8 semuanya dihilangkan. Tapi ketika misal sudah selesai pengerjaan, misal sudah jam 8 ke atas, ini dicentang saja semua. Kemudian di-save. Nah, setelah di-save, tampilan yang muncul di mahasiswa adalah seperti ini. Nah, dia kelihatan poinnya berapa, dan apakah jawabannya itu benar, dan jawaban yang benar itu muncul jika jawabannya salah. Misalnya nomor 4 salah, jawaban benarnya apa? Muncul seperti itu. Ini rekomendasi jika ujiannya telah selesai. Jadi ada transparansi antara mahasiswa dan dosen. Nah, jika sudah selesai, itu kembali, jika sudah selesai ya, rekapnya itu bisa dilihat di sini. Ada respons. Nah, kemudian ada create spreadsheet. Nah, kemudian ini di-create saja. Nah, nanti akan terbuka bahwa mahasiswa ini, NIM-nya siapa, namanya siapa, kemudian skornya berapa. Jawaban 1 sampai 4, dia menjawab apa. Konsepnya seperti itu untuk UAS. Jadi ada respons di sini. Nah, ini yang dilihat di responsnya. Grafiknya seperti apa, skornya itu kelihatan. Mungkin untuk pembuatan soal kurang lebih seperti ini. Saya juga sudah share ke Bu Yuni tentang pembuatan soal itu. Kalau misalnya kurang paham, nanti bisa ditanyakan juga langsung. Disilakan. Disilakan Bapak Ibu. Gimana? Mas, tadi yang nyeting waktu, Mas. Iya. Yang nyeting waktu. Nah, diulangi lagi, Mas, coba. Ini saya edit. Nah, ini ya. Waktunya itu di sini ada due date-nya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, kan ini tadi kosong ya. Due date-nya ini di setting
tanggal berapa selesai. Ini tanggal berapa selesainya ya, bukan tanggal berapa mulai. Tanggal berapa selesainya UAS ini. Misal selesai tanggal 7. Jamnya jam berapa. Ini di setting selesainya. Kemudian nanti di save. Yang mulai, Mas, kalau mulai. Kalau mulai, karena ini saya sudah save duluan, karena sudah saya sign, jadi tidak bisa lagi di edit. Tapi ini saya coba buatkan ulang, quiz. Nah, ini UAS baru. Nah, jadi yang di setting pertama itu ini. Ini bisa di schedule. Ini kan save drive, schedule. Ini ada schedule. Ini pas diklik schedule, nanti masukkan. Ini mulai dijawab, misalnya ini sama dari jam 7 AM. Nah, kemudian di schedulekan. Nanti ini akan terschedule dan akan dipublish oleh Google sendiri secara otomatis nanti besok. Seperti itu. Nah, di sini kan muncul dia schedule for tomorrow. Nah, ini bisa diedit. Nah, kalau dia sudah di save pertama itu tidak bisa lagi diedit bahwa ini menjadi draft ataupun ini dischedulekan. Jadi memang pembuatan awalnya itu harus disetting. Ini kan saya ulangi, create quiz, kemudian nah judulnya dulu ditulis. UAS. Nah, judulnya dulu ditulis, kemudian nih, jangan langsung klik assessment. Ketika diklik assessment itu langsung mengirim broadcast ke mahasiswa bahwa sedang ada UAS pada saat itu. Jadi karena biasanya kan waktu pembuatan soal agak lama, mungkin 1-2 hari. Nah, ini bisa di-save dulu draft, kemudian nanti bisa di-schedule. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mas, kalau nyimpennya di draft dulu gimana, Mas? Kalau misalkan kan daripada nanti salah pencet, saya save-nya di draft dulu, kemudian nanti baru di setting bahwa dimulai jam sekian sampai jam sekian setelah soal itu masuk semua. Ya, itu bisa. Bisa. Ini di save draft. Saya save draft ya. Ya. Kemudian ini draftnya diedit. Nah, ini bisa di schedule ulang. Oh, gitu. Ini bisa seperti itu. Yang penting jangan di-assign dulu. Karena kalau langsung di-assign itu nggak bisa diedit lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada. Halo. Mas Rosman. Iya, Bu. Halo. Kalau kita ngimpor dari Word nggak bisa ya? Soal yang di Google. Nggak bisa, Bu. Untuk pembuatan Google Drive itu, Google Classroom, kan connect-nya ke Google Form itu harus diinputkan manual satu-satu. Dan setahu saya semua e-learning pun import soalnya itu manual. Karena tipe soalnya kan biasanya beda-beda. Ada yang multiple choice, ada yang esai. Jadi untuk impor soal itu masih jarang untuk e-learning. Hampir tidak ada mungkin. Dan yang punya tanggung jawab untuk memasukkan soal hanya si pemilik akun Google Classroom. Nggak bisa diwakili orang lain. Betul. Mas? Iya? Iya. Kalau misalkan kan kita pakai 2 kelas. Iya. Pakai 2 kelas, kemudian mau memasukkan soalnya per kelas. Apakah bisa di ini, Mas? Langsung istilahnya dikopikan ke kelas sebelahnya bisa? Ini bisa di-add. Kemudian masukkan ini dari Google Drive ya. Nah, diambil yang quiz yang sama, yang judul yang sama. Misal tadi saya ambil ini, UAS. Nah, ini di-add. Nanti bisa tambah. Nah, ini nambah. Seperti itu. Ini dihapus. Jadi, tidak usah membuat lagi 2 kelas.
soalnya. Oh, berarti di Google Drive ya? Itu sudah tersimpan langsung di Google Drive ya? Iya, otomatis. Mas, Iya, gimana Pak Nanang? Suaranya nggak kedengaran, Pak. halo, Assalamualaikum. Iya, halo Pak Nanang. Mas, kemarin aku udah buat kayak gitu, tapi di punya aku, mahasiswa itu dia bisa katakanlah saya kasih waktu jam 8 sampai jam 10. Kemudian dia masih bisa mengumpulkan di atas jam 10, tapi nanti tulisannya terlambat kayak gitu. Iya, itu memang boleh. Di Google Drive dibolehkan. Cuma ada memang tulisannya terlambat di situ. Nah, itu karena kan ini belajar online ya. Resiko online seperti itu. Takutnya mungkin mahasiswanya itu ada di desa dan memang jawabannya itu lama seperti itu. Jadi itu mungkin tergantung kebijakan dari masing-masing dosen. Seperti itu. Apakah mau menerima atau tidak. Karena di flag-nya, di Google Classroom-nya itu kelihatan ini telat atau tidak. Seperti itu. Nah, tapi kalau pakai Google Form yang itu, yang tugas kuis itu, kemarin punya aku nggak bisa deteksi di Google Class-nya itu bahwasanya dia terlambat gitu. Tapi kalau pakai pertanyaan bisa. Ini diklik di sininya, di UAS. Kemudian view assessment-nya. Nah, di sini tuh ada kelihatan. Ini dia missing atau enggak. Di sininya. Di sini yang kelihatan. Kalau di Google Classroom-nya itu, di Google Form-nya, di sininya itu enggak kelihatan. Tapi di sini ada waktunya, ada jamnya, ada. Cuma nggak kelihatan dia telat atau tidak. Itu. Tapi kalau di Google Classroom-nya, ini dia tuh ada kelihatan di sini tuh kumpul tepat waktu atau tidak di sininya. Yang belum menjawab siapa saja, yang sudah menjawab siapa saja. Itu kelihatan di sini. Oh, tetap bisa kedeteksi ya? Iya, bisa. Jadi Di sini kan masih kalau dilihat. Mohon izin, Mas. Bentar, Pak. Mohon izin. Untuk waktu ini tinggal 1 menit. Kami sarankan untuk relog ulang. Karena akunnya belum pro, jadi dibatasi waktu 40 menit saja. Mohon izin, saya end meeting dulu, Pak. Nanti kami share lagi linknya. Iya, Mas. Iya, gimana Pak? Jadi kalau mahasiswa itu nanti cara menjawabnya, dia tinggal klik Google Form-nya itu, dijawab, selesai, udah gitu aja ya? Iya, gitu aja Pak. Nanti juga otomatis jawaban yang sudah selesai itu berarti otomatis dia seperti sudah mengirim jawaban di Google Classroom-nya seperti itu. Iya. Asal yang tadi di setting limit saya perlihatkan. Ya. Nah, yang bagian sini ini harus dicentang ya. Ini wajib dicentang limit to one respond. Ini wajib dicentang. Kalau nggak dicentang, itu ada kemungkinan mahasiswanya itu bisa menjawab lebih dari 2 atau 3 kali seperti itu. Jadi ini untuk membatasi bahwa mahasiswa cuma bisa menjawab 1 kali. Ya, oke. Di limit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Rusmal. Halo, Mas Rusmal.
Oke. Halo, Mas Rusmal. Dan di Mas Rusmal. responsnya tadi kan di sini kalau misalnya masalah telat itu bisa kelihatan jam berapa si mahasiswa ini mengklik tombol kirim di Google Form-nya itu. Ini kelihatan di times ya. Kan Bu. Iya, halo Bu. Iya Bu. Mas Rusmal mau tanya, Silakan, Bu. kalau untuk yang respon bagian Excel itu nanti otomatis dari Google Classroom ya? Langsung. Iya Bu. Halo. 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 Mas Rusmal, nggak denger ya? Sabar kowe. Lha ora ana fotone Mas Rusmal ya. Oh, tante. Oh, tante. Aduh, ngeri. Dia bangun, Nak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tidurnya lama berarti. Aduh, kurang turun ya. Ini loh, kan. Gimana Bu? Yang dari Excel itu otomatis dari Google Classroom ya? Oh. Hai. Bantu jawab Ibu. Iya, itu otomatis Bu. Oh, ya udah. Makasih Mas Enggar. Siap, sama-sama Bu. Oh iya. Deh. Pak Rusmal lost koneksi. Saya colek Lost sebentar connect. via WA Bu. Oke. Halo Bu. Halo. Halo Bu, kedengaran suara saya Bu? Halo. Bon Mas, Bon. Oke. Untuk yang di mana? Excel. Excel ya. Ini saya share ulang. Excel ini tercreate otomatis di Google Form-nya. Di Google Form-nya, nah di sini kan ada respons. Nah ini yang warna ini, warna hijau-hijau ini. Seperti itu. Nanti akan tercreate otomatis. Oh iya, iya makasih Mas. Ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Itu yang saya ingatkan adalah tadi untuk soal UASnya itu jangan langsung di assign soalnya, tapi di draft dulu atau dibuat schedule seperti itu. Tapi memang lebih penting adalah di draft dulu. Di draft dulu, ketika nanti udah selesai baru dibuat schedule. Kurang lebih seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Bu, Pak? Masih ada yang kurang jelas mungkin? Nanti panduannya sudah saya share di ini. Ya. Sudah tak itu, Mas, sudah tak share. Siap. Nanti kalau ada yang tidak jelas kita tanya lagi ke Mas Rusmal. Iya, siap. Mas Rusmal. Iya. Iya. Mas Rusmal, iya. Iya, Bu, ya. Mas Rusmal. Iya, Bu, ya. Ya. Mas. Halo, Bu. Halo, suara saya nggak kedengaran? Halo. Ya Pak, nanti
Siap. Ini setelah video conference Akbar, Pak, karena ikut bahas di sini. Halo, Bu. Karena kan pembelajarannya online, Pak. Nanti saya segera merapat setelah ini selesai. Kasiran itu kaget. Ya, Bu. Halo. Halo, Bu. Halo Mas Rusmel. Iya, Bu, ya. Iya, Bu, halo. Nggak jelas ya. Suaranya Bu Eri jelas tapi. Bentar, bentar. Kenapa? Halo, Bu. Mas Bu Rusmel, Erni. Iya. direview sekilas dari awal, siapa tahu tadi ada yang kelewat atau telat join. Poin-poin intinya mana letaknya? Oke. Poin-poin intinya adalah pertama, untuk setting di kelas, settingnya itu harus diusahakan jangan di-assign dulu ya untuk UAS-nya, tapi di setting di draft. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Mas. Ya. Nah, oke, di draft dulu. Nah, di draft. Kemudian poin yang kedua adalah ketika di Google Form-nya ini, nah, jangan lupa untuk bagian answer key-nya ini diisi, di answer key-nya. Ini yang paling penting, answer key-nya. Kalau nggak diisi, nanti Google sistem tidak bisa menentukan bahwa mahasiswa itu menjawab benar atau menjawab salah. Seperti itu. Itu yang paling penting. Dan juga di setting Google Form-nya, ini dibuat limit 1, dan juga ketika pada saat masa pengisian soal, ketiganya ini sudah selesai masa pengisian soal, ini boleh dicentang. Biar kelihatan mana jawaban benar, mana jawaban salah. Seperti itu. Itu kurang lebih reviewnya. Yang paling penting untuk disetting pada saat membuat kuis online seperti itu, atau untuk UAS. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, cukup, Mas. Cukup, Mas. Ya, masih meraba-raba. Nanti dicoba dulu. Halo. Ya. Ini sudah, nanti kalau misalnya ya nanti dicoba Nanti dulu personal, yang Mas, kalau saya misalkan share. Kalau masih enggak kesulitan. Iya, boleh. Boleh, Bu. Insya Allah saya bisa layani. Kalau misalnya masih ada kesulitan untuk buat soalnya. Nanti chat personal aja nggak apa-apa. Mas Rusmal, Iya, Bu. berarti itu intinya ini untuk dalam penginputan soal itu manual ya, satu-satu ya, Iya. baik itu pertanyaan dan jawabannya. Benar, Bu. Dan yang bisa cuma yang punya akun Google bersangkutan. Jadi kalau misalnya, ya berarti intinya kesabaran dalam menginput soal ini ceritanya. Ya, benar, Bu. Harus ngisi. Oke ya, Bu. Oke, Mas. Oke.
Udah nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan masih mengalami kesulitan, nanti silakan hubungi aja. Nanti insya Allah saya bisa respon. Nanti saya coba bantu. Kalau misalnya masih ada kesulitan. Konsul Oke. via WA ya, Mas. Iya, silakan Bu, nggak apa-apa. Oke. Oke, saya izin live ya Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ini dosen rapat sendiri ini. Izin untuk Mau lanjut nih. Ibu Bapak dosen ada tambahan. Sebentar Mas, Bu Yuni, izin Bu, ini menyikapi Bu. Kalau ada mahasiswa yang dia mengumpulkannya telat, sudah jatuh tempo, tapi dengan alasan dia internet lah dan sebagainya, itu berarti tetap diterima aja Bu ya. Dalam pripun Mas? Kalau ada mahasiswa mengumpulkannya telat banget, istilahnya dengan alasan berbagai lah, nah itu tetap diterima berarti Bu. Harusnya on time nih Mas. Tapi tadi kalau Mas Rusmal kan ini kalau seandainya dia alasannya, oh internet saya ini di desa dan sebagainya gitu, gimana Bu? Tetap tidak diterima? Gimana teman-teman yang lain gimana? Harusnya on time, begitu selesai langsung dikirim karena ini bukan ujian Mas. Kalau penugasan mungkin masih ada waktu penambahan waktu, tapi kalau ini kan ujian Mas. Iya benar Bu, saya setuju. Tapi kalau memang benar dia alasannya, oh ini internetnya nggak bisa dan sebagainya. Nanti kalau seperti itu toh Mas, nanti semuanya akan mundur Mas. Alasannya sama. Kemarin sama itu boleh, misalnya sama Bu Yuni boleh, ini juga paling juga boleh gitu kan. Gitu. Nah, satu kesepakatan aja, maksudnya kalau memang. Ya monggo teman-teman yang lain seperti apa? Izin Bu ya, kalau saya setuju harus on time. Jadi memang ada prepare dari mahasiswa karena kita juga menyiapkan ujian ini kan juga prepare-nya lumayan juga ya Bu. Banyak yang harus di-prepare dari yang mau menyelenggarakan UTS atau UAS ini. Jadi memang harusnya on time, mahasiswa bisa prepare. Misalnya saat ini sinyalnya kurang baik ya, mungkin dia bisa mencari sinyal yang baik di mana untuk pelaksanaan UTS atau UAS-nya itu. Menurut saya. Ya berarti on time aja ya. Bu, tapi jeleknya kayak gini Bu. Seandainya soalnya 100, saya sudah mengerjakan 70 on time, kemudian sisanya itu saya nggak on time gitu. Itu berarti dia tetap dihitung tidak on time Bu ya. Tidak dihitung mengerjakan dia. Karena kan kalau kemarin kan saya kalau pakai Google Classroom itu kan tidak belum ada ini ya Mas, kita belum pernah melaksanakan. Karena di awal itu persepsi saya kayak kita kalau UKOM gitu. Jadi kalau UKOM begitu udah selesai langsung soal itu terclose. Nah, kalau yang ini jadi soal yang terclose itu jawabannya sudah diisi nggak hilang gitu loh Mas. Kalau Google Classroom ini kan kalau ditanya on time apa enggak, saya juga masih bingung karena saya juga belum paham gitu kan. Kesepakatan aja teman-teman seperti apa, karena nanti kalau satu membolehkan, satu enggak, repot kita. Uyun? Kayaknya kalau sudah dibikin timer itu hilang ya Mbak ya? Udah tidak bisa dikerjakan lagi kan? Masih bisa Bu, tapi nanti di Google Classroom-nya ditulisnya dia terlambat. Lah jeleknya nanti kalau ada mahasiswa yang mengerjakan katakanlah soalnya 100, dia mengerjakan 80 soal secara on time, tapi 20-nya itu di luar batas waktu yang telah ditentukan, dia tetap dihitung tidak on time. Ya, kalau gitu kita sampaikan aja, begitu disampaikan bahwa kalau pengumpulannya tidak tepat waktu, berarti tidak akan dinilai. Gitu aja Mas, daripada kita mumet. Oh ya sudah. Kita ini dikerjakan yang on time nih, yang enggak malah kita pusing sendiri. Gitu aja. Kita tepat waktu, jadi begitu kita waktunya udah selesai, kalau dia ngumpulin pun kita anggap tidak ngumpulin dan kita udah sampaikan di awal peraturannya Mas. Itu aja. Ya Bu. Uyun. Dalam pripun Mbak? Maaf ini tadi saya agak terlambat banget malah ya, udah selesai dari Mas Rusmal. Ini untuk tutorial dari Mas Rusmalnya itu ada apa report ininya enggak Bu? Direkam enggak?
Ada, Mas Enggar. Nanti di-share ya, Mas Enggar ya. Terus berarti jadinya ikut ini ya, Bu, pakai Google Classroom yang kuis ya? Ya. Ya, cuman kita nggak bisa copy paste, kita ngetik ulang. Kalau yang SKS-nya banyak ya kita ngetiknya luar biasa ini. Ya memang input satu-satu, Bu. Cuma nanti tadi dari Mas Rusmal mungkin di-share cara ininya nggak, Bu? Apa namanya? Random. Jadi nomornya di random, pilihan jawabannya di random, jadi nggak ada jawaban yang sama. Tadi mungkin sudah di-share ya, Bu? Sudah. Oh, nggih sampun. Memang harus input satu-satu, Bu. Kalau sudah dapat masternya, baru nanti bisa dikopikan salin linknya. Nanti berarti ininya aja ya, Bu, apa hasil record tadi apa